Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difahim Al-Faiz dengan NIM 20613194 kelas Farmasi C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri farmasi fisik. Pengertian kelarutan kualitatif. Secara kualitatif, kelarutan didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat sehingga membentuk dispersi molekul homogen. Kelarutan sangat dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia zat terlarut dan pelarut, serta faktor-faktor lain seperti suhu, tekanan, atau pH larutan. Alat dan bahan. Alatnya ada 4 buah gelas bening, 4 buah sendok makan, stopwatch, panci. Dan untuk bahannya ada gula pasir, garam, bedak, tepung, air, dan air panas. Percobaan pertama, pengamatan kelarutan. Masukkan air ke dalam masing-masing gelas sampai tingginya setengah gelas. Masukkan masing-masing bahan, gula, garam, bedak talkum, tepung terigu sebanyak 1/4 sendok makan ke dalam masing-masing gelas. Aduklah selama sekitar 1 menit. Amati dan catat fenomena yang terjadi. Dapat disimpulkan dari percobaan pertama kali ini bahwa gula dalam air dan garam dalam air lebih mudah larut daripada bedak talkum dengan tepung yang agak suka larut dalam air. Percobaan 2, faktor yang berpengaruh pada kelarutan, yaitu suhu. Siapkan 2 gelas. Isi gelas pertama dengan air biasa setinggi setengah gelas. Tambahkan 1/4 sendok gula. Aduk. Catat waktu dari stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Selanjutnya, isi gelas kedua dengan air panas setinggi setengah gelas. Tambahkan 1/4 sendok gula. Aduk. Catat waktu dari stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Jelaskan pengaruh suhu pada kelarutan gula. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan. Pada gelas pertama dengan air biasa, gula larut dalam waktu 46 detik. Sedangkan dengan air panas, gula dapat larut dalam waktu 20 detik. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat kelarutan zat, dan sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin lambat kelarutan zat. Faktor yang berpengaruh terhadap kelarutan yang selanjutnya adalah pengadukan. Siapkan 2 gelas. Isi gelas pertama dengan air biasa setinggi setengah gelas. Tambahkan 1/4 sendok gula. Aduk. Catat waktu dari stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Selanjutnya, isi gelas kedua dengan air biasa setinggi setengah gelas. Tambahkan 1/4 sendok gula tanpa diaduk. Catat waktu dari stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Jelaskan pengaruh pengadukan pada kelarutan gula.
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa mengadukan juga menentukan kelarutan suatu zat larut. Pada gelas pertama yang diisi gelas setengah air, kemudian dimasukkan gula, larut dalam waktu 47 detik dengan diaduk, dan gelas kedua yang tanpa diaduk larut dalam waktu 20 menit 49 detik. Semakin banyak jumlah pengadukan, maka zat terlarut umumnya menjadi lebih mudah larut. Semakin besar pengadukan, maka semakin banyaknya zat yang terlarut. Percobaan 3. Pengenalan larutan tak jenuh, jenuh lewat jenuh. Siapkan gelas isi dengan air hingga setengahnya. Masukkan seperempat sendok garam ke dalam air ini, aduk hingga larut. Masukkan lagi seperempat sendok garam ke dalam air garam ini, aduk hingga semua larut. Masukkan lagi garam hingga ada yang tidak larut, tetap ada kristal garam. Jika penambahan garam sudah tidak terlihat bisa larut lagi, panaskan gelas tersebut dalam wadah yang berisi air mendidih panas. Aduk hingga garam yang tidak larut bisa larut semua. Setelah larut semua, dinginkan ke dalam air biasa atau air dingin supaya cepat dingin. Jelaskan kapan keadaan larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh terjadi dalam percobaan tersebut. Pada penambahan seperempat sendok makan garam ke dalam gelas, itu terjadi larutan belum jenuh, yaitu fase terdispersi atau zat terlarutnya kurang dari nilai yang dibutuhkan, atau reaksi yang berlangsung tidak tepat, habis bereaksi sehingga larutan yang dihasilkan akan bersifat encer, sehingga ketika ditambahkan lagi zat terlarut ke dalamnya, maka fase terdispersi atau pelarut masih mampu melarutkannya kembali. Pada penambahan seperempat sendok garam selanjutnya, terjadilah larutan tepat jenuh, yaitu fase terdispersi atau zat terlarutnya sesuai atau tepat dari nilai yang dibutuhkan, atau reaksi yang berlangsung tepat, habis bereaksi, dan terbentuk kesetimbangan di mana laju pelarutan dan laju pengendapan memiliki nilai yang sama, sehingga ketika ditambahkan lagi zat terlarut ke dalamnya, maka fase terdispersi atau pelarut sudah tidak mampu melarutkannya kembali dan akan terbentuk endapan. Nah, pada selanjutnya penambahan seperempat sendok garam terakhir, terjadilah larutan lewat jenuh. Fase terdispersi atau zat terlarutnya lebih dari nilai yang dibutuhkan, atau reaksi yang berlangsung tidak tepat, habis bereaksi, sehingga larutan yang dihasilkan akan menghasilkan endapan, sehingga ketika ditambahkan lagi zat terlarut ke dalamnya, maka fase terdispersi atau pelarut sudah tidak mampu melarutkannya kembali dan akan menghasilkan endapan yang lebih banyak. Oleh karena itu, percobaan yang terakhir dimasukkan ke dalam panci berisi air panas. Sekian praktikum farmasi fisik kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.